Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini saya Nova Widiatmoko ingin mengucapkan permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kepada semua teman-teman subscriber YouTube saya karena saya jarang sekali membuat konten atau jarang sekali upload video karena memang kesibukan saya dalam bekerja. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber karena sampai saat ini teman-teman masih terus subscribe YouTube saya. Terima kasih. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba membuat sebuah video terkait dengan kegiatan saya di penanggulangan bencana. Dalam kesempatan ini pula saya ingin membuat sebuah video yang mungkin cukup menarik dalam hal penanggulangan bencana, terutama kepada teman-teman relawan yang di lapangan yang berkecimpung dengan radio. Mungkin sedikit saja bocoran terkait dengan apa yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Ini berhubungan dengan radio ya, dengan radio komunikasi. Jadi sebuah alat yang mampu mengintegrasikan atau menggabungkan beberapa frekuensi radio menjadi satu. Saya akan tunjukkan langsung alatnya, nanti kita review sekalian. Beberapa waktu lalu BPBD Kabupaten Banyumas mendapatkan sebuah alat dari BNPB, dari Pusdal Ops BNPB. Ini adalah sebuah sistem radio komunikasi yang dapat mengintegrasikan beberapa frekuensi radio menjadi satu. Ini alatnya namanya adalah ACU, sebuah alat untuk menggabungkan, mengintegrasikan beberapa frekuensi radio menjadi satu. Jadi ini sangat berguna sekali pada saat ada bencana dalam skala besar ya, penanggulangan bencana. Jadi banyaknya frekuensi teman-teman relawan di lapangan ini nanti kita bisa integrasikan menjadi satu. Jadi komandonya ini akan lebih mudah. Nah, ini adalah alatnya. Ini alatnya ATSU 1000 namanya. Yang paling menarik adalah alat ini hanya ada dua, BNPB hanya punya dua, dan Banyumas ini adalah salah satu wilayah yang berkesempatan mendapatkan alat ini. Selain di Banyumas, yang satu ini ada di BPBD Palembang kalau nggak salah. Nah, nanti kita runut satu. Ini adalah alatnya, ini ATSU 1000. Ini nanti bisa dihubungkan ke beberapa radio, tapi ini kan sudah satu paket. Ini sudah satu paket. Ini saya jelaskan satu-satu. Nah, ini ada radio yang pertama di sini. Ini ada UHF VHF 1, ini radio dual band ICOM ya. Artinya ICOM. Ini di sini ada frekuensi BPBD 3 kalau nggak salah. Ini BPBD 3. Ini nggak dipakai. Kemudian ini ada radionya sama ya. Ini ada 4 radio. Ini radionya sama, dual band VHF UHF ICOM semua mereknya. Nah, ini yang saya maksudkan, frekuensi radio ini kan beda-beda. Ini BPBD yang kita pakai sekarang ini adalah BPBD 3. Kemudian ini frekuensi radio BPBD provinsi. Kemudian ini frekuensi utamanya BPBD Banyumas, BPBD 2. Ini outputnya. Dan ini BPBD 4. Nah, lalu di bawahnya ini ada radio GTA. Itu berarti radio dari bawah ke udara ya. Mungkin ini radio untuk
digunakan untuk komunikasi dengan pesawat terbang. Tapi ini pesan dari teman-teman di Pusat BNPB, ini tidak usah dinyalakan karena yang kita tahu penerbangan itu kan khusus ya, radionya khusus, komunikasinya juga khusus. Nah, takutnya kalau ini dipergunakan akan mengganggu komunikasi penerbangan, jadi ini tidak diaktifkan. Kemudian di bawahnya lagi ini ada HF, high frequency. Ini radio HF adalah radio yang bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ya. Misal dari Banyumas ke Jakarta ke BNPB ini bisa digunakan karena ini high frequency. Kemudian di bawahnya ada power supply. Kita menggunakan aplikasi. Jadi ATSU ini terhubung dengan aplikasi yang sudah diinstal di PC. Nanti kita bisa atur, sebenarnya bisa atur manual dari sini, cuman terlalu ribet ya. Lebih enak lagi untuk mengatur menggabungkan frekuensi ini kita menggunakan aplikasi yang sudah terpasang di perangkat komputer. Nanti saya coba tunjukkan aplikasinya. Dan kebetulan juga malam ini akan diadakan roll call udara. Jadi nanti sekalian kita praktekkan beberapa frekuensi ini bergabung menjadi satu. Jadi ada yang frekuensi ini misal standby di frekuensi BBBD 3, nanti ada yang standby di frekuensi BBBD 2, ada yang standby di frekuensi BBBD 4. Tapi di sini kita sebagai pos komandonya ini menggunakan satu frekuensi. Nanti di aplikasi itu kita pergunakan aplikasi itu untuk berkomunikasi. Nanti semua frekuensi yang ada di sini semua bisa mendengar dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Sekarang saya akan tunjukkan aplikasi ATSU 1000 ini untuk mengontrol alat ini supaya bisa menggabungkan beberapa frekuensi radio menjadi satu. Ini namanya adalah ini ya, ATSU 1000, ATSU controller. Nah, ini kita klik. Ini kemarin sudah diinstal oleh teman-teman dari BNPB. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini masih sedang dalam proses ya. Nah, ini sudah bisa. Jadi ini ada HSP, ini adalah alat. Ini ATSU 1000-nya. Ini ATSU 1000-nya terbaca di sini. Kemudian ini yang DSP ini adalah radio yang nomor 1 VHF 1, karena di sana yang menjadi mainnya adalah VHF. Jadi di sini tulisannya VHF 1 yaitu BBBD frekuensi BBBD 3, kemudian VHF 2 ini frekuensi BBBD provinsi, kemudian VHF 3 ini frekuensi BBBD utama, BBBD 2 yang utama, VHF 4 ini BBBD 4. Nah, ini GTA ground to air dan ini HF. Nah, ini dash mic. Ini mic ini. Nanti kita bisa berbicaranya lewat sini, jadi tidak perlu lagi pakai PTT karena ini sudah satu set ya. Kita bisa mengontrol untuk voice-nya dari sini. Nah, ini cara menggabungkannya seperti apa? Seperti ini. Kita klik kiri dulu ATSU 1000. Kemudian frekuensi mana yang ingin kita kontrol? VHF 1 ini BBBD 3. Ini kita klik kiri juga. Ini kita kursornya akan ke sini, kita klik kiri. Nah, otomatis VHF 1 atau radio 1 yaitu frekuensi BBBD 3 ini sudah terkontrol dengan ATSU 1000. Nah, bagaimana supaya bisa terintegrasi dengan frekuensi lainnya? Kita klik kiri kembali, bebas mau yang di sini atau yang di sini. Klik kiri, kemudian klik arahkan ke mana frekuensi yang ingin digabungkan. Kita pakai frekuensi BBBD 2 yang utama, kita klik kiri. Nah, ini dalam line 1 ini berarti sudah terhubung antara frekuensi BBBD 2 dan frekuensi BBBD 3 itu sudah terhubung. Jadi kalau kita menggunakan HT di frekuensi BBBD 2, kita transmit di sini, otomatis frekuensi BBBD 3 ini akan mendengar.
sebaliknya juga frekuensi BBD3 ini juga kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan frekuensi BBD2 walaupun berbeda frekuensi. Nah, inilah gunanya Asus 1000 ini. Kemudian kita tambahkan lagi frekuensi mana yang ingin kita gabungkan, yaitu frekuensi BBBD4. Sama caranya, klik kiri yang lain satu ini terserah mau di mana, kemudian klik kiri lagi yang di frekuensi BBD4. Ini sudah terhubung. Tapi BBD4 sepertinya belum aktif ya, karena kemarin ada kendala di pemasangan antena. Jadi kita close dulu ini. Kalau untuk memutus hubungan ini, kita tinggal klik kanan mana yang ingin kita putus. BBD4 lah ya, kita nggak usah pakai. Nah, jadi sekarang kita cuma pakai BBD2 dan BBBD3. Nah, kalau kita mau pakai Desmic ini bagaimana? Nah, ini di sini ada ikonnya juga, yaitu Desmic 1. Kita kembali klik kiri, bebas di sini atau di sini ya. Kemudian klik kiri lagi, arahkan kursornya ke Desmic. Nah, ini sudah terhubung. Jadi kita bisa transmit menggunakan Desmic ini. Tinggal pencet ini saja. Volume bisa kita atur ya. Jadi nanti kita roll call udara menggunakan frekuensi BBD2, tapi ya teman-teman yang di lapangannya menggunakan HT yang standby di frekuensi BBD3, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi fungsinya itu. Nah, selain radio, bagusnya Asus 1000 ini juga bisa terhubung dengan telepon seluler. Di sini ada nih PSTN. Jadi ini dimasukkan SIM card, nomor apa saja bisa SIM card. Nanti menggunakan telepon biasa, nanti ketika ini dihubungkan, ini bisa terdengar di beberapa frekuensi radio yang terhubung di sini. Tuh, sungguh canggih kan? Dari perangkat telepon seluler bisa terhubung dengan HT, dengan radio, dengan rig, begitu juga sebaliknya. Tapi ini bisa gunakan, cuman kalau ini kan pakainya pulsa ya. Kalau telepon seluler pakainya pulsa. Ini dikhususkan untuk teman-teman relawan yang tidak mempunyai HT. Jadi bisa menggunakan telepon seluler, nanti bisa menghubungi nomor yang sudah disetting. Tapi sementara kita pakai yang frekuensi BBD2 dan frekuensi BBD3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Dari Posko Induk BPBD Kabupaten Banyumas, saya operator Nova Widiatmoko ditemani oleh Regu 1 akan memandu roll call udara pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Untuk menerima laporan cuaca, kebencanaan, giat masyarakat, dan informasi lainnya dari jajaran pimpinan BPBD, tim reaksi cepat BPBD, TNI Polri, OPD Kabupaten Banyumas, organisasi mitra BPBD, dan juga masyarakat yang terhubung melalui frekuensi ini.